di tengah zaman yang penuh guncangan moral. Ketika nilai-nilai Islam seakan tenggelam oleh derasnya arus modernisasi, lahirlah calon pemimpin, seorang ulama yang kelak menjadi pembawa cahaya bagi umat. Beliau adalah Al-Mukarram Kiai Haji Khotib Abdul Karim. Sekitar tahun 1845, di desa Kaliwining, Jember, hiduplah seorang petani sederhana, namun penuh harapan bernama Syarif dan istri tercintanya, Ratinem. Lahirlah 9 permata hati, dan di urutan ke-6, muncullah sang bintang, Kiai Khotib. Sejak kecil, Kiai Khotib hidup dalam kesederhanaan, bahkan kekurangan. Namun, didikan disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian tertanam kuat dalam jiwanya. Sehingga Kiai Khotib kecil, semangat menuntut ilmunya sangat besar. Sejak dini, Kiai Khotib menuntut ilmu agama semangat menyala, dari belajar ilmu Al-Quran hingga ilmu tasawuf. Beliau pertama kali belajar ilmu agama pada Syekh Khalil, dari Bangsal Sari yang terkenal alim dan warok. Tepatnya di pesantren Aida selama 4 tahun. Beliau fokus pada ilmu Al-Quran, fikih dan nahwu. Setelah di Bangsal Sari, beliau melanjutkan ke pesantren Darul Hikam Bendo, Kediri. Inilah kawah Candra di Muka, tempat kedewasaan, khazanah dan kekaromahan beliau mulai memancar. Beliau memfokuskan diri pada ilmu tasawuf kepada Mbah Kiai Muhajir. Kitab-kitabnya tidak ada lembar kosong. Bukti otentik ketekunannya, kitab Ihya Ulumuddin miliknya di Bendo terisi penuh, tanpa sedikit pun halaman kosong. Dan beliau menolak menggantungkan hidup pada orang lain. Bahkan ketika seorang sahabat kaya, Pak Jahid dari Cilacap, berulang kali menawarkan uang, Mbah Kiai Khotib tetap berpegang teguh pada pendiriannya, mandiri. Kiai Khotib, tirakatnya luar biasa. Saat remaja, di Gedangan, Sidoarjo, beliau menjalani puasa 4 tahun. Tahun pertama, puasa dengan makan, minum, dan tidur. Tahun kedua, makan, minum, tanpa tidur. Tahun ketiga, minum dan tidur, tanpa makan. Tahun keempat, puasa paling berat. Tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Beliau dikenal kuat menahan lapar dan kantuk. Sahabatnya, Pak Jahid, bersaksi bahwa beliau belum pernah melihat Kiai Khotib tidur, baik siang maupun malam hari. Di Bendo, Kiai Khotib rajin menyalakan lampu untuk teman-temannya belajar. Sebuah simbol bahwa beliau senang memberi cahaya terang untuk umat. Sekitar tahun 1930-an Masehi, beliau melangsungkan akad nikah dengan putri angkat dari tokoh Curah Kates, yakni Bapak Abdullah. Selesai akad nikah, beliau tidak langsung berbulan madu, melainkan melanjutkan mondok untuk menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin. Setelah menikah dan boyong dari pondok, beliau mulai mengajak warga sekitar untuk mengaji hingga tersebar luas dan banyak yang datang. Pada tahun 1937 Masehi, beliau bersama para santri mulai mendirikan angkring gubuk yang terbuat dari bambu. Itulah cikal bakal pondok pesantren Salafiyah Curah Kates. Tahun 1959, nama Salafiyah resmi ditetapkan, mewakili kemurnian yang berpijak pada warisan ulama salaf. 44 tahun lebih, beliau mengabdikan hidup untuk pesantren, hingga akhirnya pada Sabtu sore, bulan Jumadil, awal 1973, setelah meletakkan batu pertama Masjid Jami Baitul Amin Jember, beliau dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah keagungan wali Allah, sebuah tanda bahwa langit pun telah siap menyambut kepergian wali Allah ini. Karomahmu saksi cintanya, hingga kau kembali pada kekasihmu.
Hatib Abdul Karim, namamu terukir sampai akhir. Kami santrimu kan teruskan jalanmu menuju